Halo, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Lestari dengan NIM 2020231244 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Data. Di sini saya akan membahas yaitu lapisan atau layer TCP/IP, di mana TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana merupakan jaringan komunikasi data untuk bertukar informasi dalam dunia internet. Model ini digunakan sebagai model standarisasi penggunaan jaringan pada internet. TCP atau IP memiliki lapisan atau layer yang bertingkat dan memiliki tugas dan protokol tersendiri yang berbentuk sebuah model jaringan, di mana ISO (International Standard Organization) telah mengeluarkan suatu standar untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection. Nah, di mana itu terdapat beberapa lapisan layer, yaitu ada layer 1 di mana physical layer, di mana physical layer atau lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan lain sebagainya. Yang kedua itu lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan, di mana TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat menginterpretalkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda. Di berikut ada gambar layer 1 physical layer. Nah, ini saya akan membahas layer 2 atau network access layer, di mana lapisan pertama ini merupakan lapisan jaringan yang memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima data dari media yang memiliki fisik. Layer ini terdapat pada bagian paling bawah dan model TCP/IP yang menyediakan sarana seperti sistem untuk mengirimkan data dari dan ke media fisik. Selain itu, lapisan ini memberikan sebuah layanan berupa pendeteksian atau koreksi atas kesalahan dari data yang telah ditransmisikan. Nah, selanjutnya itu protokol yang terdapat pada jaringan ini adalah Internet AX25 jaringan publik, di mana AX25 jaringan paket radio, dan beberapa jaringan lainnya. Nah, selainnya itu ada layer 3, di mana Internet Layer, yaitu lapisan Internet Layer pada TCP/IP ini memiliki tugas atau tanggung jawab untuk menangani proses pengiriman kepada alamat yang ingin dituju dengan tepat, yaitu contoh protokol yang bekerja dalam layer ini adalah IP, Internet Protocol, ARP, dan ICMP. Nah, jalur terbaik dalam pengiriman paket data harus dilakukan dengan baik adalah salah satu tanggung jawab dari layer ini. Yang keempat itu transport layer, di mana transport layer memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sebuah komunikasi antar host. Hal tersebut untuk memaksimalkan dalam sinkronisasi, dan protokol yang berperan dalam transport layer adalah TCP, yaitu Transport Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Nah, berikut ada juga gambar contoh dari layer 4. Nah, yang terakhir, yang layer paling atas yaitu layer 5, di mana application layer, di mana lapisan yang terakhir adalah tempat adanya aplikasi yang menggunakan arsitektur TCP atau IP pada jaringan komputer. Layer ini memberikan beberapa layanan protokol kepada para pengguna jaringan sesuai dengan kebutuhan dari banyak aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Berikut ada juga contoh gambar dari aplikasi layer. Nah, selanjutnya itu materi kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Ada banyak jenis jaringan komputer seperti PAN, Personal Area Network, LAN, MAN, dan WAN. Nah, di sini saya akan yang pertama membahas LAN, di mana Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, di mana sebuah gedung kantor, sekolah, rumah jaringan, yaitu di mana kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan yang di dekatnya. Dalam jaringan TCP/IP, LAN sering terjadi, tetapi tidak selalu mempresentasikan sebagai subnet IP tunggal, di mana beroperasi dalam ruangan terbatas. Jenis jaringan komputer ini biasanya dimiliki
atau dikendalikan dan dikelola untuk satu orang atau organisasi. Nah, di mana jaringan komputer jenis LAN yang terkecil dapat terdiri dari hanya 2 komputer, sedangkan LAN yang lebih besar dapat terdiri dari ribuan komputer. LAN biasanya sebagian besar mengandalkan koneksi kabel untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan, namun koneksi wireless juga dapat menjadi bagian dari LAN. Kecepatan tinggi dan biaya yang relatif rendah merupakan karakteristik jaringan jenis LAN. Nah, berikut juga ada gambar contoh LAN, bisa dilihat dalam layar. Selanjutnya saya akan membahas MAN, Metropolitan Area Network. Nah, di mana MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis atau area yang lebih besar dari yang tercakup oleh LAN yang luas, tetapi di sini lebih kecil dari area yang tercakup oleh One Width Area Network, di mana jarak yang menghubungkan dua LAN juga tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Nah, di sini tergantung juga pada konfigurasinya, di mana jaringan jenis ini dapat mencakup area mulai dari beberapa mil hingga puluhan mil, di mana MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN untuk membentuk jaringan yang lebih luas. Saat jaringan ini dirancang di mana sebuah universitas, maka terkadang disebut sebagai CAN, Campus Area Network. Berikut juga ada gambar, bisa terdapat di dalam layar. Selanjutnya saya akan membahas WAN, di mana Width Area Network, di mana di sini adalah jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, di mana seluruh negara atau seluruh dunia juga dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Nah, di mana perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP, di mana router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal yang penting, di mana sebagian besar WAN, seperti internet, di mana tidak memiliki oleh satu organisasi, melainkan di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau distribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25. Untuk konektivitasnya jaraknya yang lebih jauh. Selanjutnya itu ada CAN, Campus Area Network, di mana di sini saya membahas bahwa CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas internet, di mana internet ini adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia, di mana internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi, termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Nah, menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018 atau 2.150 juta sistem akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi infrastruktur yang digunakan, di mana internet terbuka untuk semua orang, karena siapa saja yang bisa terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling aman. Nah, yang terakhir saya akan membahas VPN, di mana Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, satu di Jakarta atau di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut, di mana VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Nah, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.